Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Al-Fatih. Di sore hari ini saya akan sedikit mengupas gade saya nih ya, atas nama istri sih. Ini gade di Bank Syariah Indonesia. Gade emas di counter layanan gade Bank Syariah Indonesia. Tempat gade paling murah. Di Indonesia, mungkin di dunia ya gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari surat yang ada itu, saya awal kali gade itu di tanggal 18 November 2000, tepatnya di 2020. Memang waktu itu masih statusnya masih Mandiri Syariah, belum merger ke Bank Syariah Indonesia seperti sekarang ya. Saya tepat review ini di tanggal 19 Agustus 2021. Nah, ini saya awal kali gade itu di tanggal 18 November 2020. Jatuh temponya itu di tanggal 18 Maret 2021. Dimana gade emas ini jangka waktunya itu adalah 4 bulan gitu. Lah, saya gade itu sebesar 10.720. Nah, ini pembiayaannya ini 10.725, di mana emas saya itu ditaksir sebesar 12.446.250. Nah, jadi dari taksiran saya mendapatkan pembiayaan sebesar 80%. Nah, apa saja nih barang yang saya gadekan? Coba kita intip di sini, guys. Nah, kalau barang yang saya gadekan di sini mungkin agak kurang jelas ya nih. 1 keping LM Antam 2 gram, 4 keping LM Antam 1 gram, dan 1 keping LM Antam 0,5 gram. 0,5 gram. Coba saya perbesar dulu, guys. Bersertifikat. Nah, kalau DTM ini itu ditaksir emas ya, 24 karat. Ini berat totalnya 6,5 gram. Di situ juga saya ada dinar, 2 keping dinar Antam bersertifikat DTM 22K, total beratnya itu 8,5 gram. Jadi total semuanya itu beratnya 15 gram, total 15 gram gini dia. Di situ kalau Antam itu 24 karat, dinar itu 22. Kalau dinar itu pasti 22 karat dan beratnya itu 4,25 gram. Nah, jadi ketika 2 keping maka 22 karat beratnya jadi 8,5. 1 kepingnya 4,25. Nah, itu saya gadaikan di bulan 18 di tanggal 18 November 2020. Nah, di sini jatuh tempo tanggal 18. Nah, waktu itu saya perpanjang. Nah, saya dapat ini nih. Saya dapat bukti perpanjangan saya. Jadi kitir putih ini. Nah, ini sudah yang perpanjangan pertama mungkin ada di tas saya ya. Ini yang ada ini kitir untuk yang perpanjangan yang kedua gitu. Jadi bisa saya sampaikan di sini, ketika saya perpanjangan di counter layanan gade Bank Syariah Indonesia itu, yang harus saya persiapkan adalah uang perpanjangannya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tanya berapa nih gade 10.725 ini, berapa biayanya ini 4 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu semua yang ingin tahu, nah tinggal di sini aja nih. Tinggal di ada biaya sewa penyimpanan nih. Jadi ini biaya sewa penyimpanan selama 4 bulan gitu. Lah, ini admin. Jadi ketika saya gade awal kemarin itu saya kena admin aja nih 25.000. Lah, untuk selanjutnya yang 471.900 ini biaya waktu saya perpanjangan pertama kali di tanggal 18 Maret 2021 gitu. Lah, di situ saya dikenakan biaya apa aja. Yang
kalau saya perpanjangan. Jadi kalau saya perpanjangan, siapapun ya nasabah-nasabah yang perpanjangan gadenya di Gade Emas Bank Syariah Indonesia, dia akan dikenakan 2 item biaya. Yang pertama adalah biaya sewa penyimpanan sebesar Rp41.900. Terus ditambah biaya administrasi. Jadi total yang saya bayar kemarin itu sebesar 496.900. Lah itu untuk selanjutnya Gade saya ini diperpanjang lagi sampai di bulan Maret gitu kan. Nah ini ya, ini perpanjangan yang keduanya. Jadi April saya perpanjang, Maret kemarin saya perpanjang lagi. Jadi nanti jatuh temponya ini akan jatuh tempo lagi di tanggal 18 November 2021. Jadi nanti genap di 18 November 2021 itu Gade saya ulang tahun yang pertama nih. Ya doakanlah guys, Bapak Ibu sekalian ya, rezekinya dilancarkan, semoga saya bisa segera nebus ya. Tapi kalau belum bisa pun ya tidak apa-apa sih, karena apa? Karena biaya Gade di Bank Syariah Indonesia ini saya nilai sangat murah sekali nih. Lah mungkin kalau kita boleh setarakan dengan jumlah presentase ya gitu ya, 400, kita sediakan kalkulator nih ya, 471.900 kalau saya bagi dengan 10.725.000, nah itu adalah sebesar, nah ini saya bagi 4 aja, nah sebesar 0,01. Jadi saya hanya dikenakan 1% karena sebelumnya saya juga sudah punya Gade existing sebelumnya di sini gitu, yang membuat saya dapat ujroh itu dikenakan ujroh itu hanya sebesar 1% sebulannya gitu. Jadi coba ya, 4% ya, 4% saya kalikan berapa? 10.725. Kita balik nih tesnya nih. Sebentar 4 per 100 ya dikali 10,725. Sorry. 429. Oh berarti tadi nominalnya belum siap. Ini saya inikan dulu ya, saya fullkan dulu untuk anunya. Coba saya tes lagi ya. 471.900 saya bagi 10,725. Sebentar. Bagi 10.725. Nah ini. Ternyata 1,1 nih, mohon maaf. Dibagi 4. Nah ini kali 100. Nah ini dah. Jadi 1,1 setara 1,1% per bulannya. Nah, kalau hitungan persentage. Lah mungkin Bapak Ibu di rumah sekalian bisa bandingkan nih tempat counter layanan Gade BSI dengan tempat Gade lainnya gitu. Lah nanti kalau sudah dibandingkan ya gitu, kalau murah yang mana ya silakan aja gitu, bisa diambil untuk take overnya di BSI itu kan, karena di BSI juga melayani nih take over nih gitu. Mungkin Bapak Ibu dirasa kemahalan, kalau dirasa mungkin di BSI ini lebih murah, silakan gitu. Nah ini hasil dari saya bergade ya, mungkin sudah hampir setahun ini gitu. Hampir setahun gitu, di tanggal 18 November nanti setahun gitu. Lah ini kalau yang masuknya dulu belum ya, saya ulangi lagi, belum BSI karena di tanggal 18 November 2020
Lah karena BSI ini kan baru merger, adalah gabungan 3 bank, di mana bank yang merger jadi satu itu Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. Itu baru di tanggal 1 Februari 2021. Nah ini masih di stempel gini BSI, tapi ininya sudah BSI nih untuk kitirnya gitu. Nah mungkin sekian dulu dari saya ya. Itu kalau nanti ada kurang jelasnya silakan chat aja di komen. Ada yang mau ditanyakan silakan gitu. Nah, mungkin saya sedikit sebelum saya akhiri ya. Jadi kenapa saya tadi dapat ujroh itu per bulan 1,1, dikarenakan kalau sepengetahuan saya di BSI itu ketika orang gadai di angka 500.000 sampai minimal 500.000 sampai dengan 20 juta itu dia akan dikenakan rate sebesar 1,8 kalau salah setaranya ya. Terus yang 20 juta sampai 100 itu dia kena rate-nya sebesar 1,5, terus yang 100 ke atas itu sudah 1,1. Nah kebetulan saya ada gadai existing saya sebelum ini itu termasuk juga ada Cilem ya, itu sudah hampir 100, sudah lebih 100 lebih lah gitu. Wah nggak enak nih, jadinya banyak hutangnya nih, jadi ketahuan nih gitu ya. Mungkin cukup dari saya. Silakan subscribe, mohon bantuannya, subscribe, like, komen, dan share ya, untuk channel Al-Fatih lebih berkembang gitu, tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.